Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu, Bu Utin. Pada pertemuan hari ini kita masih mengikuti kegiatan MPLS pada hari ketiga. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai penyebaran COVID-19 dan kesehatan remaja. Pada hari ini, Ibu tidak sendiri, Ibu kedatangan narasumber dari Puskesmas, yaitu Ibu Mutiara. Mungkin nanti Ibu Mutiara akan memperkenalkan diri untuk lebih lengkapnya. Nah, pada pertemuan hari ini gimana supaya kita semua bisa mengetahui tentang COVID-19 yang pada saat ini sedang marak di Indonesia, bahkan di negara-negara lainnya. Nah, mungkin langsung saja kita dengan narasumber kita, Ibu Mutia. Kepada Ibu Mutia, saya persilahkan. Oke, baik, dengan moderator, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kepada teman-teman semua, anak-anak semua di SMP PGRI 3 ini. Perkenalkan, nama saya Mutiara, saya kerja di Puskesmas Ciomas, jabatan saya sebagai bidan, dan saya pemegang program kesehatan anak remaja. Kali ini saya diundang oleh pihak sekolah dalam rangka MPLS di tahun ajaran 2021-2022. Dan menarik sekali temanya hari ini adalah tentang COVID-19 dan kesehatan remaja. Oke, teman-teman semua, kita hampir setahun setengah ini bergelut dengan namanya virus corona atau virus COVID-19. Teman-teman pasti tahu yang menyebabkannya adalah apa? Itu virus, sudah jelas. Itu adalah virus. Kemudian cara penularannya adalah dengan droplet. Droplet itu lewat percikan ludah yang bisa mencapai 1 meter sampai 1,5 meter. Oke, apa yang perlu kita ketahui dari COVID ini, 19 ini, buat adik-adik, buat teman-teman yang kalian adalah gimana kita caranya mencegahnya. Mudah buat kita semua adalah dengan 3M. Sesuai dengan pesan Ibu, 1 memakai masker, 2 menjaga jarak, yang ketiga adalah Mencuci tangan. Ya, mencuci tangan, betul, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kemudian sekarang udah ada 5M, mengurangi mobilitas, dan satu lagi menghindari kerumunan. Gitu. Bagi teman-teman, itu adalah salah satu bentuk dari pencegahannya. Bentuk yang lainnya adalah kita harus menjaga kebersihan diri supaya kita tetap bersih dari bakteri atau virus yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Untuk menjaga kebersihan diri adalah mandi sehari 2 kali. Ya. Kemudian mencuci tangan. Mencuci tangan itu sesering mungkin, minimal dalam kondisi sebelum makan, setelah makan, habis dari kamar mandi, mau itu BAK atau BAB. Kemudian kalau punya anak atau adik, berarti sebelum menyuapin anak, ya. Kemudian setelah melakukan kegiatan apapun atau sebelum kegiatan apapun, itu yang minimal mencuci tangan. Kemudian menjaga kebersihan yang lainnya adalah selain tadi cuci tangan, mandi sehari 2 kali, juga adalah menjaga kebersihan mulut. Ya, bukan berarti kita ditutup mulutnya dengan masker, kemudian kita tidak memperhatikan kesehatan mulutnya, seperti kesehatan gigi dan lain-lain. Nah, bagi teman-teman semuanya tetap
harus menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan cara menggosok gigi sehari 2 kali. Kadang-kadang ini lupa karena saking seringnya daring online, itu bangun tidur langsung kamera. Nah, lupa tuh cuci muka, sikat gigi. Nah, itu karena udah setahun setengah ini anak-anak seperti itu. Nah, sekarang tetap harus diperhatikan kebersihan dirinya. Tetap mandi sehari 2 kali, gosok giginya sehari 2 kali. Ya, bukan apa-apa karena kalau daring online kayak gini kan nggak kemana-mana ini, hanya di rumah aja ya Bu ya. Iya. Ya udahlah, yang penting tampil di kamera, ada di Zoom seperti itu. Tapi itu tidak akan justru itu kebiasaan menjadi jelek. Kebiasaan yang berikutnya adalah itu tadi selain mandi adalah kemudian bagian kedua adalah gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat salah satunya adalah makan dengan isi piringku. Isi piringku itu terdiri dari komposisinya ya, terdiri dari buah-buahan, lauk pauk, makanan pokok dan sayuran. Ya. Begitu. Kemudian gaya yang lainnya adalah selalu cek kesehatan rutin. Makanya biasanya kalau di luar kondisi seperti ini, itu setiap tahun kami Puskesmas akan mengecek setahun sekali atau setahun 2 kali cek kesehatan pada siswa-siswi SD dan SMP dan SMA. Berhubung sekarang sedang pandemi, maka cek kesehatan itu kami lakukan secara Google Form. Ya, apa yang mesti dicek? 1, timbangannya, tinggi badannya, kemudian lingkar perutnya, kemudian tekanan darah. Kalau tekanan darah biasanya dilakukan pada anak remaja yang akhir SMA, meskipun SMP juga bisa, tapi kami alatnya atau manset dari tekanan darahnya yang tidak punya untuk anak remaja gitu. Oke. Kemudian makan itu sehari 3 kali. Ada yang nggak boleh dilepas itu adalah 1 di sarapan, 2 makan siang. Kalau makan malam itu sunnah, jadi boleh atau enggak. Tapi perlu diperhatikan sarapan sama makan siang. Makan siang itu tadi harus isi piringku, dari buah-buahan, karbohidratnya, makanan pokoknya, sayuran dan lauk pauknya. Kemudian untuk tetap sehat di gaya hidup sehat sekarang ini adalah batasi konsumsi fast food, ya, atau tinggi gula, tinggi garam. Anak remaja yang masih tumbuh ini senangnya yang fast food ya. Contohnya apa? Cilor, baslok, kemudian pop ice, terus apalagi sekarang ya Bu Herman, si boba. Nah, itu semuanya tinggi garam, tinggi gula. Ya, makanya tolong, bolehkah Bu minum hal itu? Boleh, tapi tidak terlalu rutin, tidak terlalu sering. Kemudian gaya hidup sehat lainnya adalah mengkonsumsi tablet besi untuk anak remaja putri yang diminum 1 minggu 1 kali. Dikarenakan sekarang pandemi, kami juga di dropnya itu terbatas sehingga tablet penambah darahnya itu terhalang gitu ya, karena kan siswa tidak ada di sekolah, tidak ada di sekolah ya Bu ya, sehingga anak siswa tidak meminum. Setahun setengah ini tertunda, bukan nggak bisa tapi tertunda gitu ya, gitu. Kemudian biasakan minum itu 8 gelas, tapi buat remaja itu cukup 5 gelas sampai 6 gelas. Kalau untuk dewasa itu ada di 8 gelas. Itu gaya hidup di masa sekarang ya. Nah, kalau memungkinkan harus adik-adik itu jajan di luar sekolah yang sekarang kondisi pandemi, pastikan jajanan ini tertutup supaya tidak kena juga bakteri atau virus yang lain ya. Atau jangan-jangan kena droplet yang tadi, virus corona.
kenalah ke makanan misalnya ya. Tapi sejauh ini virus corona itu tidak lewat droplet ke makanan. Kalau yang ke droplet ke makanan itulah hepatitis ya. Kalau corona enggak, dia harus droplet masuk ke areal hidung, areal mata atau buang ke mulut, karena semuanya yang berlendir gitu. Jadi setiap virus kalau saya bilang punya medianya masing-masing ya. Virus corona dia medianya mulut, lendir berlendir-lendir ya, mulut, pernapasan, sama mata. Virus HIV itu medianya harus lendir, tapi dia lendirnya bagian kewanitaan atau laki-laki, bukan lendir yang bagian atas. Itu loh, makanya setiap virus itu punya medianya masing-masing. Kemudian sekarang adalah harus tadi udah ya, berikutnya gaya hidup berikutnya adalah cek kesehatan atau cek status gizimu ya. Untuk anak usia kalian itu harus dipantau setidaknya setahun 2 kali untuk berat badan dan tinggi badan ya. Kemudian kalau berat badannya nanti ada perhitungannya, kalau overweight atau kelebihan berat badan atau kegemukan atau kurus atau normal itu ada kurvanya. Jadi adik-adik tinggal tugasnya mengecek berat badan dan sama tinggi badan gitu. Oke. Nah, langkah yang berikutnya gaya hidup yang lainnya adalah aktivitas fisik. Olahraga ya. Aktivitas fisik. Contohnya kalau anak remaja biasanya apa yang dilakukan aktivitas fisik? Kalau anak laki-laki itu senangnya aktivitas fisik di rumah. Apa yang adik-adik bisa lakukan untuk membantu orang tua? Silahkan, setidaknya minimal 30 menit. Ya, kenapa? Karena menjaga kebugaran di masa pandemi itu wajib dilakukan supaya stamina kita terjaga. Itu harus terbiasa menjaga kebugaran. Aktivitas fisik, ada yang bertanya kemarin, Bu, kalau misalnya aktivitas fisiknya nge-games, itu aktivitas fisik kan jarinya yang digerakin. Itu jarinya, tapi kan jarinya cuma 2 arah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Harusnya kan diputar, sampai diputar, kemudian ditaruh, kemudian diangkat dan segala macam. Ya, karena di zaman sekarang gadget yang 4 ini jadi hanya seperti ini. Khawatirnya adalah kalau tidak dikontrol sama orang tua, itu lama-kelamaan adik-adik akan bermasalah dengan posisi punggung yang selalu begini. Atau kondisi matanya selalu melihat gadget yang kurang dari 30 cm. Rata-rata mainnya begini ya. Begini ya, harusnya kan segini. Ya, 30 cm. Dan ini dilakukan setiap hari, bisa lebih dari 2 jam. Kebayang ya Ibu ya, yang ada nanti pada saat anak pandemi bisa tetap muka, pas dicek semuanya min. Iya, matanya. Iya, nggak bisa lihat. Berbayang Bu Guru. Nah, harus dikarenakan ya kebiasaan. Jadi mohon nanti pada saat masih daring online, Ibu guru atau sekolah, pihak sekolah pada saat setelah 2 jam daring, anjurkan anak itu untuk naruh handphone, kemudian pandanginlah warna-warna yang berwarna hijau, benda-benda yang berwarna hijau atau jarak jauh lebih dari 1 meter supaya matanya terjaga kesehatannya, apalagi untuk fokusannya ya. Saya khawatirnya setahun setengah, kita nggak tahu kapan beresnya, kapan kita bisa tetap buka. Khawatirnya anak-anak malah pas masuk dia keluhannya di mata karena saking terbiasanya ya Bu ya gitu. Apalagi kalau orang tuanya tidak punya aturan di rumah terkait penggunaan handphone gitu ya Bu ya. Oke. Nah, aktivitas fisik ini dilakukannya secara rutin ya. Ya minimal 30 menit sampai 60 menit, dilakukan seminggu itu 3 kali cukup. Mau itu berjalan, kalian rumahnya di komplek enak berjalan ya Bu ya. Ya. Bu saya di kampung, oke berjalan aja.
Jadi harapannya nanti sekolah ada program untuk jalan di tempat atau jalan santai masing-masing ya. Tapi dengan melakukan gadget ya. Oh iya Pak, saya 30 menit nih jalan di kampung gitu. Tapi tetap menggunakan prokes yang ketat gitu ya. Kalau di depannya ada lapangan lebih enak lagi, tinggal muter lapangan 30 menit ya. Jadi saya istilahnya jangan mager ya Bu ya gitu. Kemudian jenisnya yang tadi ya sehari-hari ya. Oke. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup. Masa sekarang anak-anak betul istirahat cukup. Akan tetapi istirahatnya yang tidak berkualitas. Iya, betul Bu. Ya. Anak-anak saya perhatikan rebahan. Saya perhatikan itu lebih banyak istirahatnya jadi panjang di malam hari. Iya. Karena kalau anak perempuan itu sosmed, kalau laki-laki game. Nah, balik lagi ke orang tua, harapannya orang tua punya aturan anak memegang gadget tidak di lingkungan rumah gitu. Ya Bu ya. Berapa lama sih kalau istirahat yang cukup buat anak? Sama kayak orang dewasa, itu sekitar 6 jam sampai 8 jam. Kalaupun misalnya kurang, pasti itu harus diganti karena itu udah alarmnya tubuh kita. Ya. Berikutnya adalah gaya hidup berikutnya di masa pandemi adalah kelola stres. Ya. Stres pada remaja apa sih? Stres pada remaja, tuntutan tugas itu udah stres. Tuntutan PR, tuntutan harus menyelesaikan, bla itu adalah bikin stres pada anak. Ya, jadi ya harapannya gimana solusinya? Bersepakat sama anak, kapan anak itu bisa mengerjakan tugasnya masing-masing. Salah satunya, ya. Kemudian stres apa yang pada anak remaja adalah gaya hidup anak-anak di sekitar kita. Misalnya anaknya kalau anak cewek udah memakai baju A, baju B, baju C. Atau kalau anak cowok sepedanya udah A, udah B, udah C dengan mereknya. Itu salah satunya termasuk stres, tuntutan dari gaya hidup. Belum lagi stres apalagi tuntutan dari stres orang tua yang menginginkan anaknya berprestasi di masa pandemi. Itu membuat stres. Ya, apalagi anak-anak yang baru mulai nih akan dituntut dengan target oleh orang tuanya di SMP. Ya, jadi harus bagaimana anak-adik semua silakan ngobrol dengan orang tua kalian atau sekolah untuk bersepakat. Karena apa? Kalian adalah bagian dari sekolah ini. Jadi segitiga, ada orang tua, ada sekolah dan ada anak. Semuanya harus bersinergis. Bicara aja, insya Allah Pak Aul atau guru-guru yang ada di sini pasti mendengarkan kalian. Misalnya, Bu Guru, tugasnya kasih waktu lagi dong, saya nggak keburu misalnya karena kemampuan dari gadgetnya misalnya ya, atau dia anaknya memang agak lambat, jadi mohon jangan bikin ditambah stres pada anak dan orang tua gitu. Mengelolanya seperti itu, jadi harus saling bersepakat gitu. Oke. Nah, berikutnya bagian lainnya adalah kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi yang kita namakan pubertas itu periode transisi dari anak menuju dewasa yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik atau psikososialnya dan lain-lain termasuk lingkungan. Nah, salah satunya kalau anak umumnya kalau pubertas itu muncul adalah wajah kita sudah mulai berminyak atau berjerawat. Nah, itu mulai pubertas timbul. Bu, kalau saya belum ada jerawat ya nggak apa-apa, itu hanya tanda objektif aja ya. Belum tentu semua anak akan berjerawat gitu. Kemudian kalau pada perempuan udah jelas
tanda pubertas yang bisa kalian perhatikan adalah satu, tumbuhnya rambut di tempat seperti di ketiak atau di kemaluan. Jangan malu, karena itu adalah semuanya bagian dari proses pubertas dan itu normal. Ya, kalian tinggal bilang sama orang tua, Bunda, aku rambutnya udah tumbuh. Kata Bu Guru, itu normal. Ya, jadi kalian harus selalu berbicara sama orang tua. Kemudian kalau perempuan berikutnya adalah payudara membesar. Kalian jangan malu bahwa anak perempuan itu payudara membesar. Artinya hormonnya kalian berkembang. Berarti kalian memang perempuan, tidak ada masalah, artinya normal juga. Kemudian pinggulnya besar. Itu nggak apa-apa, pengaruh hormon juga, karena perempuan bodinya, language-nya, kenapa pinggulnya harus besar? Ya salah satunya yang membedakan antara fisiknya perempuan dan fisiknya laki-laki. Ya, kalau ditarik lagi jauh ke depan, ya mempersiapkan untuk kita jadi dewasa, nanti akan hamil dan sebagainya. Oke. Sekarang pubertas pada laki-laki. Ya. Kalian pernah berkaca tidak, anak-anak laki-laki nih ya, ototnya nambah nggak? Ya, berotot. Oke, ototnya nambah nggak? Terus yang kedua, perhatikan apakah sudah tumbuh belum rambut-rambutnya, sama di tempat ketiak, di tempat ketek, atau di bagian kemaluan. Kemudian bagian penisnya sama zakarnya, buah zakarnya itu pasti membesar. Ya, berbeda dengan kalian waktu anak SD atau TK. Sekarang harus udah membesar, dan itu semuanya adalah normal. Satu lagi yang penting adalah ciri pubertas pada laki-laki adalah sudah mimpi basah. Ya, apa yang dilakukan kalau sudah mimpi basah? Silakan adik-adik semua, teman-teman semua cerita sama ayahnya atau sama ustadznya, supaya nanti diarahkan bagaimana bersikap atau berbudaya kalau kita laki-laki sudah mimpi basah. Ya, minimal auratnya kalian harus dijaga gitu. Oke, kalau khususnya kalau perempuan adalah menstruasi. Oke, kalau hanya itu aja. Kemudian kalau untuk menjaga di masa pandemi ini, tetap tadi 3M sampai 5M ya. Kalian jangan stres di masa pandemi ini. Patuhin apa yang kita anjurkan, 3M dan 5M ini, supaya terhindar dari virus COVID-19. Saat ini yang saya perhatikan di 3 desa kecamatan Ciomas, wilayah kerja Puskesmas Ciomas, memang tidak lebih dari 8% remaja itu terkena COVID. Tapi tidak memungkinkan bahwa kalian ini adalah sebagai karier, dalam artian pembawa. Makanya tolong, pesan dari ibu adalah, pesan dari kita semua di masa pandemi ini, kalian sebagai anak remaja tetap menjaga prokesnya. Ingat, di rumah ada orang tua, di rumah ada anak kecil, di rumah ada nenek dan kakek. Ya, kalian memang tidak gampang tertular, tapi kalian bisa menjadi karier buat yang lain kalau kalian tidak patuh. Seperti itu, ya. Oke, dari saya sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan adik-adik menyimak dan bisa menerapkannya. Selebihnya nanti saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan acara ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mutia sebagai narasumber mengenai COVID-19 dan kesehatan remaja. Baik anak-anak, itu tadi materi yang disampaikan oleh Bu Mutia dari Puskesmas mengenai COVID-19 dan kesehatan remaja. Dan pesan dari Bu Mutia tadi jangan sampai dilupakan, ingat
5M dan gaya hidup sehatnya. Harus dilaksanakan ya, dan tetap stay safe and stay healthy. Itu saja dari kami mengenai COVID-19 dan kesehatan remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.